Rekan-rekan semua, mari kita ikuti prosesi terminasi atau penghentian program dari Bro Riki, insya Allah kalau nggak salah namanya. Dan program terminasi bagi residen rehabilitasi narkoba dan pemulangannya ke masyarakat itu dilakukan secara hati-hati saudara ya, dan bertahap. Syarat utama agar seorang residen bisa keluar dari program rehabilitasi LRPPN ini dan kembali ke masyarakat meliputi beberapa aspek baik administrasi, psikologis maupun sosial. Yang pertama, menyelesaikan tahapan-tahapan program rehabilitasi. Residen harus menyelesaikan seluruh tahapan rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun sosial. Tahapan ini bisa meliputi detoksifikasi, stabilisasi, terapi individu dan atau kelompok ya, keterampilan hidup dan persiapan reintegrasi sosial. Evaluasi klinis dan psikososial. Telah dinyatakan bersih dari zat adiktif melalui pemeriksaan medis dan tes urin secara berkala, tidak menunjukkan gejala ketergantungan atau gejala putus zat signifikan, memiliki kondisi psikologis yang stabil dan telah menunjukkan perubahan perilaku yang positif. Dan ada report atau laporan kemajuan dari tim terapi ya, dari tim konselor, telah mendapatkan rekomendasi dari konselor, psikolog dan juga psikiater dan tim rehabilitasi lainnya. Rekomendasi ini biasanya dibuat dalam bentuk laporan tertulis berdasarkan hasil evaluasi berkala. Partisipasi aktif dalam program, aktif mengikuti semua kegiatan rehabilitasi, konseling, kelompok mendukung, pelatihan, keterampilan dan kegiatan sosial tentunya ya. Tidak melakukan pelanggaran disiplin berat selama di panti atau instansi rehabilitasi, dan ada kesiapan keluarga dan lingkungan atau wali yang bersedia menerima kembali dan mendukung residen untuk hidup sehat tanpa narkoba. Lingkungan sosial dinilai cukup kondusif untuk mendukung pemulihan residen. Dan juga tentunya ada rencana aftercare ya, memiliki rencana tindak lanjut pasca rehabilitasi, misalnya program rawat jalan, konseling lanjutan, kelompok dukungan seperti NA atau AA, atau program reintegrasi sosial lainnya. Dan beberapa lembaga mewajibkan keterlibatan dalam program aftercare minimal 3 hingga 6 bulan setelah keluar ya, seperti itu. Jika residen mengikuti rehabilitasi atau perintah hukum, misalnya melalui pengadilan atau BNN atau dari Sat Narkoba, maka surat rekomendasi untuk terminasi juga harus disertai dokumen hukum pendukung dan atau mendapatkan persetujuan dari lembaga hukum terkait, seperti itu ya. Kita akan saksikan ini Bapak Muhammad Ihsan, koordinator atau ketua lembaga LRPPNBI Banyuwangi yang ada di Jalan Kepiting nomor 89. Oke, lagi, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Semangat pagi. Pagi, yes. Narkoba, prestasi. Yes. Narkoba, prestasi. Yes. Alhamdulillah, wa syukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Pada yang saya hormati Bapak Kapolres yang mewakili, ada yang saya hormati Bapak BNNK yang saya hormati, ada yang saya hormati dari pemerintah daerah yang diwakili Pak Dismanto, yang saya hormati dari Dinas Sosial Pak Hidayat, dan yang saya hormati para pengurus lembaga BWL, LRPPN Banyuwangi, dan yang saya banggakan Alhamdulillah Bro Ensis, semangat terus ya perjuangan. Coba dibantu dulu perawat dari konselor ya, kemudian ustadzah, kemudian dari belum terminit ya, belum sudah ya, ini harus bekerja keras ya, belajar dan belajar ya. Untuk apa? Untuk memulihkan diri kalian sendiri ya secara mental ya. Terus saya ucapkan selamat datang Bapak keluarga besar dari Bro
Riki ya. Mohon maaf tadi ketinggalan. Terus Nyanyi kepada Bapak Anang. Perwakilan pemerintah Banyuwangi ke istirahat di tempat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat rezekinya. Yang paling lama di sini berapa bulan? 5 bulan. Sudah tahu sama saya berarti. Yang belum kenal, saya perkenalkan, nama saya Anang dari Sat Narkoba Polresta Banyuwangi. Berarti apa? Saya ini apa? Polisi. Polisi kalau ketemu jenengan di luar, kira-kira jenengan diapakan, Pak? Ditangkap sama Pak. Alhamdulillah sampean sudah terlebih dahulu berada di sini. Saya tuh kalau melihat jenengan itu apa namanya istimewa. Jenengan itu di sini diberi kesempatan untuk apa namanya menghilangkan zat-zat yang pastinya menurut jenengan sudah tahu sendiri dampaknya. Biar gak tegang, nyanyi Mas RRPPN dulu. Ayo di PPN dulu. Mana? Kami pasti berubah. Di sini tempat kami direhabilitasi. RRPPN selamatkan diri kami. Aplaus dulu. Acaranya kita sedang berbahagia karena ada salah satu all family kita yang akan segera diterminasi, bisa segera pulang, melanjutkan ke depan. Kalian juga pastinya akan menyusul dan disambut hari ini dengan penuh kebahagiaan ya. Sambutan yang berikutnya kami persilakan kepada Bapak Agus sebagai perwakilan dari BNMK. Ya. Bapak. Siap terus. Siap, Mbak. Pegang lutut. Pegang lutut. Lutut enggak? Ya, lutut enggak. Naik lagi. Lututnya pegang lagi. Ya, naik lagi. Jongkok. jongkok semua. Nah, ini. Nah, nanti kalau saya ngomongin diberi waktu berapa Pak? 1 jam atau 2 jam? 3 jam. 4 dulu. Nah, gini. Oke, setelah tempat Kak. Yang saya hormati Pak Ihsan, terima kasih sudah mengundang kita di sini. Mohon maaf kemarin tidak bisa hadir pada kegiatan untuk pemusnahan narkoba di Pamekasan. Yang saya hormati juga dari pemerintah daerah. Mohon maaf tadi saya enggak ini tamunya. Dibisikan. Perwakilan dari Dinsos, dari Polres karena belum kenal. Dari Polres, dari Dinsos, dari Pakpol. Selamat hadir dan dari keluarga nih Pak, dari keluarga, dokter, perawat dan RPPN dan saudara-saudara saya yang ada di depan saya ini untuk kembali sehat. Jadi relax saja, saya tidak akan menerangkan terkait dengan apa itu namanya narkoba, karena kalian sudah berani untuk mencobanya. Saya
saya tidak akan menerangkan apa itu narkoba, efeknya juga apa, saya tidak akan menjelaskan. Siapa yang masih ingat alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Mana? Alinea pertama. Saya pancing sedikit. Kemerdekaan adalah hak Segala bangsa. Oleh karenanya harus dihapuskan. Sepakat itu harus dihapuskan. Penjajahan? sepakat. Sepakat nggak? Sepakat nggak penjajahan harus dihapuskan? Karena tidak sesuai dengan perintah. Nah, sekarang sepakat. Harapan saya, harapan kami semua, saudara-saudara saya yang ada di depan saya, keluar dari sini tidak lagi menyentuh yang namanya narkoba. Myanmar. Ya, mereka ada satu tempat yang khusus untuk membuat narkoba. Mereka buat di sana untuk menghidupi perjuangan mereka. Kita yang ada di sini, yang lain ada di Indonesia, kita ikut bantu, menikmati dan beli. Mereka menjajah kita. Ya, mereka menjajah kita dengan obat-obatan itu sampai datang ke Indonesia dan kita nikmati, kita ikut membelinya. Untuk mereka bisa terus hidup. Kamu pernah sakit lain nggak selain sakit ini? Umurmu berapa? Lah yang kalian konsumsi itu tanpa anjuran dokter, kalian konsumsi sudah. Kemarin saya amankan, nanti saya kasih tahu terakhir siapa saya terakhir ini. Tapi nggak seru kalau depan saya kasih tahu. Kalau ini tahu. Nah, ini tahu. Kalau mau ya kita. Saya amankan kemarin sudah melalui bukan dibakar, tapi diinjek. Ya, diinjek, tahu diinjek, pakai pet, dimasukin. Kita berperan, ya. Kita ditunjuk oleh negara kita berperan. Bagaimana caranya obat-obatan itu tidak bisa masuk kepada masyarakat? Masih banyak kesempatan yang bisa teman-teman raih untuk menjadi lebih baik lagi. Silahkan kembali ke sini sebagai